Oke, saya lanjut. Jadi kita harus melatih karyawan untuk agar dia punya kemampuan interpersonal yang bagus supaya dia bisa memberikan pelayanannya dengan kualitas yang bagus. Terutama karena dalam eh, pelayanan jasa, dalam bisnis jasa itu akan ada kondisi-kondisi di mana ya karyawan pasti akan mengalami tekanan. Misalnya ini saya ceritakan saya baru-baru alami, jadi saya mendapatkan tagihan kartu kredit. Nah, masalahnya tagihan kartu kredit ini saya rasa sangat aneh karena saya tidak pernah aktifkan kartu kredit itu dan saya tidak pernah pakai. Saya tidak tahu nomor kartu kreditnya saja berapa. Saya tidak tahu tiba-tiba saya dikasih sebagai konsumen saya dikasih tagihan. Nah, tentu saya marah dong. Jadi saya telepon lah waktu penagihnya menelpon dulu, penagihnya menelpon, mereka menagih, saya marah dong, loh kenapa kalian nagih, saya tidak pernah pakai. Nah kan ada situasi di mana ya mungkin ada miskomunikasi, mungkin ada kesalahan, sehingga konsumen mengalami masalah, seperti yang saya alami tadi. Saya mengalami masalah, kenapa saya ditagih untuk jasa yang saya tidak pakai? Saya disuruh bayar untuk sesuatu yang saya tidak konsumsi. Nah, akhirnya saya marah, kemudian eh, jadi kasusnya waktu itu satu penagihnya ini kan dia karyawannya Bank Mandiri. Nah, dia bilang, "Oh iya Bu, kalau begitu ya dia masih bisa tenang. Oh iya Bu, kalau begitu silahkan Ibu telepon ke 1400, saya cuma penagih, saya akan mungkin di situ nanti akan rekan saya akan membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah ini." Karena penagih dia punya tanggung jawab, dia punya urusan cuma menagih begitu. Dia tidak tahu soal ada kesalahan, ada apa. Dia cuma tahu dia itu punya tugas untuk menagih. Oke, jadi saya bilang, oh ya nanti saya menelpon ke 14.000 ke call centernya Mandiri. Nah, tapi saya tidak sempat, besoknya ditagih lagi. Nah, terus saya marah lagi. Nah, terus kemudian nah di sini kondisi tekanannya, ketika konsumen marah sama kita atau tidak puas sama kita, harusnya perusahaan itu bisa tenang atau perusahaan itu berusaha menanggapi dengan bijak begitu. Nah, ketika ada kondisi-kondisi seperti itu, yang terjadi adalah ketika kedua kalinya itu penagih menelpon, terus saya komplain, malah dia yang marah. Lucu kan? Jadi karena ada kondisi penuh tekan yang kondisi yang tidak enak, kondisi yang awkward, kondisi yang konsumennya marah-marah seperti itu komplain, malah si pegawainya sendiri marah. Coba kalian pernah nggak, misalnya kalian lagi mengeluh ke konsumen service atau kalian nge-tweet terus balasannya jutek atau balasannya wah apa namanya galak sekali misalnya pelayanannya, itu kan tidak bagus begitu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah karena jadi itu orang balas marah sama saya bilang, ih anehnya kenapa ini Bank Mandiri begini pelayanannya, saya tutup saja deh rekeningku, nanti saya ancam tutup rekeningku, baru dia tutup langsung teleponnya, dia nggak minta maaf apa, dia langsung tutup. Ya udah. Terus saya pikir-pikir, saya salah juga mungkin toh sebagai konsumen, ini lagi musim-musim corona begini, dia cuma berusaha kerja pekerjaannya, ya sudah. Akhirnya saya teleponlah ke apa namanya layanan pelanggan, ke call center. Nah, call centernya di situ ya kita lihat memang orang pasti sudah dilatih. Jadi bilang, oh iya Bu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oh iya Bu, mohon maaf atas kesalahannya. Mohon ditunggu sebentar dan seterusnya. Jadi dia mendengarkan apa yang saya bilang, dia proses dan dia memang melihat apa yang saya bilang betul, dari data kartu kredit itu tidak pernah dipakai sama sekali. Jadi uang yang keluar dari kartu kredit tersebut itu cuma iuran. Nah, tidak pernah ada pemakaian kartu kredit tersebut. Akhirnya dia bilang, oh iya Bu, rupanya kami mohon maaf atas kesalahan ini, dan akhirnya langsung ditutup nih. Jadi dengan penyampaian yang bagus, dengan dia mendengarkan, dengan dia sabar, walaupun konsumennya komplain karena merasa tidak adil atau merasa tidak puas atau apa, dia bisa menyelesaikan dengan baik. Akhirnya terakhir ya saya bilang, terima kasih ya Mbak sudah dibantu dan saya menghargai itu, ya sehat-sehat ya Mbak gitu-gitu. Jadi uh, yang namanya ketika kita berurusan dengan pelanggan, makanya kalau kita bicara soal pelayanan, ketika kita bicara soal SDM, saya itu suka mengingatkan kembali bahwa kita manusia itu
kita nggak tahu pikirannya. Manusia itu saya selalu bilang, manusia itu hatinya seluas samudra. Maksudnya, pikirannya sedalam samudra. Karena kita nggak tahu orang itu bisa mengalami apa, dia bisa bilang apa, karena dia mengalami berbagai masalah, atau apa, atau apa. Jadi, manusia itu tidak hitam putih dan tidak kayak robot. Banyak pikiran-pikirannya, banyak hal-hal yang terjadi sama dia secara psikologis, secara pekerjaan, dalam keluarganya kita nggak tahu. Nah, bagaimana pelayanan itu harus diberikan dengan standar yang baik, dengan mutu yang baik, walaupun misalnya tidak mungkin kita selalu menghadapi situasi yang bagus terus. Tidak mungkin kita misalnya bekerja, apalagi dalam bisnis jasa, dan konsumen itu happy terus, nggak mungkin, karena ini masih dunia ya, pasti akan ada hari di mana orang marah, akan ada hari di mana orang tidak puas, akan ada hari di mana kita melakukan kesalahan. Jadi yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah mengantisipasi hal-hal tersebut dan mengantisipasi hal tersebut, dan maksudnya dia harus bisa kalau sudah antisipasi, dia harus persiapkan kira-kira apa yang dia harus lakukan, seperti itu. Jadi misalnya, ya harus dibikinkan skenario-skenarionya. Kalau misalnya konsumen marah, perusahaan sudah antisipasi memang, oh kalau konsumen marah, yang harus kalian lakukan adalah satu, diam, dengar, kemudian minta maaf, kemudian bersabar. Jadi sebelum terjadi masalah-masalah yang misalnya sudah pernah terjadi sebelumnya atau sudah bisa diantisipasi, bias kayaknya ini toh kalau misalnya kita menjalankan bisnis seperti ini kayaknya bisa timbul masalah A, B, C. Jadi kita antisipasi memang kira-kira cara menyikapinya bagaimana, seperti itu. Jadi misalnya nih, saya sudah antisipasi, wah kayaknya mahasiswa di kelas ini pasti tidak semuanya akan eh, menyimak kuliah dengan baik. Oh, kalau begitu untuk saya antisipasi masalah itu, ya saya harus memberikan penghargaan buat mereka yang memang dengar. Maka saya cuma kasih tahu ada kuis ya untuk pertemuan ke-11 hari ini akan ada kuis, nanti saya kasih kalian kerja, ya kalian jawab, sudah seperti itu. Nanti ada tugasnya, dan jadi mereka yang tidak nonton kuliah, mereka tidak akan kerja, ya tidak ada nilainya begitu. Bukan kuis deh, saya mau kasih tugas. Oke, jadi saya mau kasih tugas tentang nanti saya jelaskan di akhir kuliah. Nah, pokoknya seperti itu. Jadi intinya perusahaan itu dalam memberikan pelayanannya, dalam memberikan jasanya, orang kan bayar untuk mengkonsumsi apa jasa yang kita kasih. Nah, kita harus juga mengantisipasi ketika terjadi masalah, kira-kira masalah apa yang mungkin terjadi, karena kita nggak tahu, pasti namanya bisnis berproses ya, bisa saja masalah terjadi gitu. Nah, kemudian jadi itu delivery gap ya, jadi dalam kondisi tekanan kira-kira bagaimana uh, kita bisa menghandle konsumen, itu harus kita antisipasi. Kemudian kita harus dalam delivery gap, kita harus mengklarifikasi peran karyawan, kita harus pastikan karyawan itu paham bagaimana pekerjaan mereka. Jadi harusnya misalnya di dalam kasus bank, kita harus ajar, oh kalau misalnya orang yang kerja di call center itu pasti harus berhadapan dengan konsumen yang marah-marah, dengan konsumen yang tidak puas, karena memang mereka ada untuk melayani masalah pelanggan, bagaimana caranya menghadapinya. Oh, terus kalau penagih, kira-kira dia harus bagaimana menghadapi pelanggan. Oh, mungkin banyak pelanggan yang ngeyel, mungkin dia harus tegas sedikit, bagaimana cara menghadapinya. Oh, kalau misalnya di salon itu biasanya terjadi masalah seperti ini, bagaimana cara menghadapinya. Jadi kita harus klarifikasi, kita harus tekankan karyawan ini sebenarnya perannya apa, dan kita pastikan bahwa mereka paham bagaimana mereka itu harus punya kontribusi terhadap kepuasan pelanggan. Kita harus ajar Pak Satpam, kenapa sih Pak Satpam yang bekerja di bank, orang bank itu banknya itu harus memberikan pemahaman kepada satpam, kenapa satpamnya harus senyum, kenapa satpamnya harus ramah, kenapa satpamnya harus membantu pelanggan ketika baru buka pintu, seperti itu. Jadi kita ajar mereka tentang apa yang perusahaan harapkan, apa persepsi perusahaan, dan kira-kira masalah pelanggan itu seperti apa. Tidak bisa nanti tiba-tiba kita marah-marah, kenapa sih kamu tidak bisa kerja gini-gini lah. Bagaimana karyawan mau kerja sesuai ekspektasi perusahaan kalau perusahaan tidak kasih tahu apa yang dia harapkan? Bagaimana kau mengharapkan karyawan melakukan
melayani dengan senyum, melayani dengan keramahan. Kalau kau tidak ajarkan kenapa mereka harus lakukan itu, bagaimana mereka harus lakukan itu. Nah, kemudian harus membangun tim layanan lintas fungsi yang dapat menawarkan pengiriman layanan berpusat pada pelanggan dan penyelesaian masalah. Jadi ada tim layanan, biasanya di sini maksudnya ini kayak call center. Jadi dia menawarkan satu layanan yang terpusat dan pada pelanggan dan tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Biasanya seperti call center atau biasanya kita bisa ada pengaduan masalah lewat Twitter, lewat DM, lewat SMS, dan lain sebagainya. Terus kita harus berdayakan manajer dan karyawan di lapangan dengan mendorong kekuatan pengambilan keputusan ke bawah organisasi, dan tentunya kita harus ukur kinerjanya, harus kita kasih feedback secara teratur, kita evaluasi, dan kita harus kasih penghargaan kalau misalnya tim layanan itu, tim pelayanan konsumen, karyawan, manajernya itu mencapai sasaran mutu yang kita harapkan gitu. Jadi kalau kita kasih standar dan mereka bisa capai, ya harus dikasih penghargaan. Traktir makan kah, atau kita kasih sertifikat kah, atau kita umumkan, kita pasang fotonya dan kita pajang di kantor, inilah staff terbaik, atau inilah customer service terbaik hari ini. Jadi ada hal seperti itu yang perusahaan berusaha lakukan. Kalau orang dihargai, mereka pasti akan merasa senang bekerja. Dia perhatikan Jipale, kalau saya ini lebih keren dari teman-temanku, kalau saya ini lebih rajin, saya ini lebih bagus dari teman-temanku. Jadi dengan melakukan hal-hal seperti itu bisa ngefek gitu. Kemudian delivery gap C, solusi yang ditawarkan ya kita juga bisa memanfaatkan teknologi, peralatan, proses mendukung kapasitas yang tepat. Kemudian pastikan mereka bekerja dengan ada dukungan internal, terus seimbang permintaan dengan kapasitas produktif. Kita harus mengelola pelanggan untuk kualitas layanan. Jadi pelanggan juga harus dididik. Jadi kita harus jadi misalnya kayak kemarin juga saya baru alami BPJS Ketenagakerjaan dalam kondisi COVID seperti ini, dia telepon. Jadi kan kebetulan saya punya apotekku itu ada 5 pegawainya. Nah, ada 5 pegawaiku. Nah, itu jadi saya karena punya pegawai, maka saya daftarkanlah mereka ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan kemarin menelpon dan dia bilang, Ibu kalau ada waktu saya mau menginformasikan tentang produk-produknya BPJS. Jadi Ibu bayar ini, Ibu dapat apa saja begitu. Jadi dia jelaskan yang Ibu bayar itu sebenarnya Ibu dapat tanggungan ini, jadi karyawannya Ibu bisa seperti ini. Jadi itu adalah prosesnya dia untuk mendidik pelanggannya begitu, supaya pelanggannya tahu, oh begini paling produk yang seini. Jadi mereka secara proaktif berusaha untuk menginformasikan kepada pelanggan apa yang dia mau, apa yang dia kasih gitu. Nah, kemudian tipe quality gap yang lain adalah communication gap, jadi celah komunikasi. Jadi celah komunikasi internal dan eksternal kita bisa tutup dengan memastikan bahwa janji komunikasinya kita itu realistis dan memang dipahami oleh pelanggan. Jadi kita harus memastikan bahwa ya apa yang kita janjikan itu realistis dan pelanggan bisa paham apa yang kita mau bikin. Kemudian kita harus selaraskan insentif untuk tim penjualan dengan insentif yang diberikan oleh tim pelayanan. Jadi kita harus insentif dalam hal ini misalnya bonus atau tunjangan itu tidak cuma dikasih sama tim sales saja, tapi juga dikasih sama tim service gitu. Jadi ini akan menghindari masalah kalau misalnya tim penjualan, tim sales itu sangat fokus terhadap menghasilkan penjualan. Jadi sales karena dia harus jualan, jadi dia janji, wah janji surga sama pelanggan. Kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi dia mungkin jangan sampai ternyata si salesnya over promising. Jadi dia berjanji yang berlebihan. Nah, nanti giliran janjinya tidak ditepati, pelanggan kecewa, dia janji begini, kenapa tidak ada? Nah, pelanggan kecewa, akhirnya pelanggan marah. Pelanggan marahnya ke siapa? Ke customer service. Dan akhirnya orang pelayanan nanti yang dimarah-marahi, yang kena batunya begitu. Jadi sebenarnya kalau ada communication gap untuk masalah-masalah seperti itu ya kita juga harus kasih seimbang gitu. Kita juga harus didik tim salesnya untuk tidak berlebihan kalau berjanji. Kemudian pastikan konten komunikasi itu menetapkan harapan pelanggan yang realistis. Jadi kita harus bikin supaya harapan pelanggan itu realistis, yang terlalu bagaimana-bagaimana. Artinya apa yang kita memang mampu kasih itu memang yang kita kasih gitu. Kemudian kita harus spesifik dengan janji-janji dan atur pemahaman pelanggan tentang konten komunikasi. Oke, kita lanjut ke part 4.